Coba deh, perhatikan kantong plastik yang biasa kita pakai buat bawa belanjaan. Siapa sangka benda sepele ini ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih besar. Cerita tentang politik global, pasokan energi, dan bahkan masa depan makanan di piring kita. Oke, mari kita bongkar sama-sama. Kita mulai langsung dari lapangan, di Pasar Palmerah, Jakarta. Ini suara Ibu Suherti, seorang pedagang plastik. Belakangan ini dia lihat harga barang dagangannya meroket. Pas dia tanya kenapa, jawabannya cuma satu. Katanya sih gara-gara perang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya di Timur Tengah bisa langsung bikin pusing pedagang gorengan dan warteg di Indonesia? Ini teka-teki yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita lihat dulu tekanan yang terjadi di level paling dasar. Ini adalah kisah nyata para pedagang kecil yang merasakan dampaknya lebih dulu. Coba kita lihat angkanya biar lebih jelas. Plastik merek PE Tomat ini, yang umum banget dipakai, awalnya cuma Rp10.000 per pak, terus naik ke Rp12.000, sekarang tiba-tiba lompat ke Rp15.000. Dan perlu dicatat ya, ini bukan kenaikan pelan-pelan, tapi lonjakan yang cepet banget, cuma dalam hitungan minggu. Jadi, disinilah masalahnya. Para pedagang ini posisinya serba salah. Biaya operasional mereka, kayak harga plastik buat bungkus makanan, terus naik. Tapi mereka nggak bisa gitu aja naikin harga jualannya. Kenapa? Ya jelas takut pelanggan kabur. Akhirnya keuntungan mereka yang jadi korban, makin tipis, bahkan bisa habis. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya. Gimana masalah di Pasar Palmerah ini bisa nyambung ke panggung dunia? Nah, ini dia biang keladinya, Selat Hormuz. Sebuah jalur laut yang kelihatannya kecil di peta, tapi perannya luar biasa vital. Coba bayangkan ini sebagai jalan tol utama buat perdagangan global. Kalau jalan tol ini macet atau ditutup, ya kekacauan terjadi di mana-mana. Biar kebayang sepenting apa jalur ini, lihat deh angkanya. Hampir 1/5 distribusi minyak dunia dan 1/3 perdagangan pupuk global harus lewat Selat Hormuz. Jadi kebayangkan, kalau ada masalah sedikit aja di sini, efek dominonya bisa menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Jadi, konflik geopolitik yang lagi panas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel ini akhirnya berujung pada blokade selektif di selat ini. Artinya, nggak semua kapal bisa lewat dengan lancar. Hasilnya, aliran bahan baku, termasuk bahan mentah untuk bikin plastik, jadi macet. Inilah akar masalah yang dirasakan sampai ke para distributor di Jakarta. Dan disinilah ceritanya jadi jauh lebih besar. Dan jujur aja, lebih mengkhawatirkan. Ini bukan lagi sekedar soal kantong plastik, tapi sudah menyangkut urusan perut kita semua. Lihat, kita dihadapkan pada krisis ganda yang datang dari satu sumber yang sama. Di satu sisi, pasokan bahan baku plastik untuk kemasan terganggu. Di sisi lain, yang lebih bikin was-was, distribusi pupuk untuk pertanian juga ikut rancang. Satu konflik, tapi mengguncang dua pilar penting ekonomi kita sekaligus. Dengerin deh apa kata Karl Skau dari Program Pangan Dunia. Risikonya bukan cuma soal harga yang makin mahal, tapi tentang kemampuan kita untuk memproduksi pangan di masa depan. Skenario paling buruknya, gagal panen. Ini peringatan yang sangat serius, taruhannya besar banget. Dan angkanya benar-benar bikin kaget. Sekitar 30% perdagangan urea global, ini jenis pupuk nitrogen yang paling penting buat pertanian, sekarang berisiko terganggu. 30%. Coba bayangkan. Ini angka yang luar biasa besar, dengan dampak yang bisa dirasakan seluruh dunia. Jadi, menghadapi semua tekanan global ini, pertanyaannya, apa yang dilakukan Indonesia? Apa langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk melindungi kita semua? Oke, pemerintah sudah menyiapkan strategi 3 lapis. Pertama, cari sumber impor pupuk dari negara lain, gak bergantung pada satu sumber aja, contohnya dari Kazakhstan dan Uzbekistan. Kedua, memastikan stok pangan nasional kita aman, yang kabarnya saat ini cukup untuk 10 bulan ke depan. Dan yang ketiga, mengusulkan kebijakan buat menekan konsumsi energi di dalam negeri. Nah, salah satu kebijakan yang mungkin paling kita rasakan langsung adalah usulan work from home atau WFH paling nggak 1 hari dalam seminggu. Tujuannya simple tapi logis. Kalau lebih sedikit orang yang ke kantor, konsumsi BBM secara nasional bisa ditekan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan logika ekonomi di baliknya. Ini bukan sekedar hemat BBM loh. Mereka pakai pendekatan yang namanya general equilibrium. Teorinya begini, kalau ongkos transportasi kita berkurang, kita jadi punya uang lebih untuk belanja.
Ini bisa mendorong konsumsi, bisnis tetap jalan, dan ujung-ujungnya penerimaan pajak negara juga bisa naik. Sebuah langkah yang diperhitungkan matang-matang. Jadi, kita sudah menelusuri perjalanan yang luar biasa. Dari sebuah kantong plastik di pasar, ke selat yang jadi rebutan, sampai ke meja kebijakan di tingkat nasional. Ini bukti betapa terhubungnya dunia kita sekarang. Pertanyaan besarnya adalah, di tengah rantai pasok global yang makin rapuh ini, apakah strategi yang disiapkan sekarang sudah cukup untuk membangun ketahanan ekonomi Indonesia untuk jangka panjang? Itu yang perlu kita renungkan bersama.